Mirsa puluhan remaja terlibat balap liar dan tawuran antar geng motor saat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Para joki balap liar beraksi di jalan raya hingga membuat resah warga. Polisi mengejar sejumlah peserta balap liar dan komplotan geng motor di sepanjang jalan Diponegoro, Padang Barat, Kota Padang. Sejak waktu sahur, sejumlah joki motor beradu balap di jalan ini hingga dibubarkan paksa polisi. Puluhan remaja yang membawa bongkahan batu juga diamankan dan diduga akan saling serang tawuran di bulan Ramadan. Polisi juga menemukan berbagai senjata tajam yang dibawa anggota geng motor. Aksi balap liar dan tawuran selama ini membuat resah warga, termasuk pengguna jalan. Anak yang melakukan tawuran di wilayah Kota Padang, yang mana mereka telah melakukan aksi balapan liar dan tawuran antar geng mereka. Kami telah mengamankan anak-anak remaja sekitar 80 orang dan sepeda motor sejumlah 40 unit. Untuk anak-anak tersebut akan kita data semua. Para remaja yang ditangkap dibawa ke Polresta Padang untuk menjalani pembinaan dan pemeriksaan. Polisi memberi hukuman fisik pada para remaja yang tertangkap. Remaja yang kedapatan memiliki senjata tajam dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Polisi menemukan 2 celurit di lokasi. Warga resah lantaran sering terjadi tawuran di wilayah ini. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Tanah Sereal Raya, Tambora, Jakarta Barat. Mereka mempersenjatai diri dengan batu, kayu, dan celurit. Mengetahui kedatangan polisi, pelaku langsung kabur dan pulang ke rumah masing-masing. Di lokasi ditemukan 2 bilah celurit. Menurut saksi, salah satu kelompok remaja sempat berkerumun di Pasar Inpres Gudang Arang, Tambora dan menyerang kelompok remaja di Tanah Sereal. Masalah awalnya sih dari pasar, katanya ngacak-ngacak pasar. Ya, akhirnya kan saya lagi ngawal anak 12, akhirnya terjadi tawuran. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mirsa, sering terlibat perselisihan pasangan suami istri di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh Pasutri. Sang istri merupakan pegawai negeri sipil. Warga digemparkan dengan tewasnya pasangan suami istri Haryadi 55 tahun dan Handayani 43 tahun di dalam rumah mereka di Kampung Pedurenan, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad sang suami ditemukan di dalam kamar, sedangkan istrinya yang merupakan seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas di ruang tamu. Usai olah TKP dan diidentifikasi, polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh Pasutri ini. Di masa pandemi wabah Corona-19, evakuasi jasad Pasutri ini dilakukan oleh tim medis menggunakan alat pelindung diri APD. Namun pasangan yang tidak memiliki anak ini diketahui sempat cekcok 1 hari sebelum ditemukan tewas. Ketemukan itu kondisinya gimana sih Pak? Tidur, tengkurap. Berjauhan atau berdekat? Berjauhan, di sini kamar TV, satu di kamar dapur. Kamar dapur. Pak, sebelumnya ibu atau bapak ini udah pernah mengeluh belum sih Pak? Ada penyakit apa? Enggak ngeluh sih, emang kata tetangga sih emang sering berantem gitu. Sering berantem. Lagi sore juga berantem. Berantem sore. Yang tahu sini kan ada jaga ronda malam ya. Pas dia lewat pintu terbuka, dia pulang juga masih terbuka. Menurut Kristi Astuti, kakak korban Handayani, adiknya selama ini tidak pernah mengeluhkan penyakit, namun diakui kedua korban kerap bertengkar. Berdua, ini udah 5 tahun kan berdua. Sebelumnya nggak ada pengeluh sakit apa-apa Ya, gitu? tadinya kan ikut bapak saya di Bogor. Karena udah keluarga, dia tinggal sendiri di sini. Keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini pada polisi. Kedua jasad korban dibawa ke RSU Kota Bekasi untuk diotopsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Dendam diminta cerai dengan istri, seorang pria di Pemalang, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa ibu mertuanya. Jasad korban dibuang pelaku ke sungai yang berada 30 km dari rumah korban. Pencarian jenazah korban masih dilakukan petugas. Petugas bersama warga berupaya mencari jasad Siti Rahayu dengan menyusuri Sungai Keruh Kesesi, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Pencarian jasad korban dipimpin oleh Kapolres Pemalang AKBP Edi Suranta Sitepu. Ironis, wanita berusia 40 tahun ini diduga tewas dibunuh Priska Dwi Saputro, menantunya sendiri. Pembunuhan sadis terjadi di rumah korban di Desa Majalangu, Pemalang, Minggu dini hari. Pelaku Priska dibantu Wahono warga setempat. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku membuang jenazah korban ke sungai yang berjarak sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Diduga korban pembunuhan itu dibuang di sini, Pak. Sudah berapa waktu nih cari? Berarti dari kemarin sampai ya hari ini 2 hari ini berarti, Pak. Ini kalau dari lokasi kejadian berapa kilo, Mas? Lumayan, ya kira-kira 20 kiloan. Polisi belum memberikan keterangan terkait pembunuhan ini hingga jenazah korban ditemukan. Sementara kedua tersangka Priska Dwi Saputro dan Wahono masih diperiksa polisi. Motif pelaku dendam karena kesal sang ibu mertua menyuruhnya bercerai dari istrinya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal dituduh berselingkuh dan diusir dari rumah, seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri. Korban mengalami luka bakar 90%. Penganiayaan sadis ini disaksikan oleh anak korban. AR, wanita 45 tahun ini dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin, Jepara, Jawa Tengah akibat luka bakar hingga 90%. Ironis, wanita 45 tahun ini mengalami luka bakar akibat dianiaya oleh TS, suaminya sendiri. Penganiayaan sadis ini terjadi di rumah korban di Desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah, disaksikan oleh RDA, anak Pasutri ini. Peristiwa berawal setelah Pasutri ini terlibat cekcok. Tersangka kesal karena korban menuduhnya berselingkuh. Kekesalan tersangka kian memuncak setelah diusir dari rumah oleh korban hingga gelap mata menganiaya istrinya sendiri. Ya, tahu-tahu disuruh pergi gitu dari rumah. Usir kamu? Terus? Lalu terbesit, kamu bakar istrimu gimana kalau kau siram bensin itu? Nah, kebetulan sih emang enggak sengaja langsung sih, nah, cuma nakuti. Langsung ke badannya enggak di samping. Ya, atau pelaku ini tuduh selingkuh oleh istrinya, ya ada diusir dari rumahnya. Dari pelaku, yaitu saudara TS, ini keluar rumah untuk ngambil bensin ya, yang ada di depan rumah, yaitu anaknya ini lagi memperbaiki motor. Polisi menyita barang bukti korek api, tangki motor, tikar, serta mainan anak yang turut terbakar. Tersangka dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Bisa tidak mampu membayar biaya perjalanan dari Bogor tujuan Pengalengan, 4 wanita pasangan sejenis di Bandung, Jawa Barat membunuh sopir taksi online. Mobil korban dibawa kabur pelaku dan mengalami kecelakaan hingga mengungkap kasus pembunuhan. 1 tersangka masih di bawah umur. Tiga dari 4 wanita penyuka sesama jenis ini ditangkap polisi di Bekasi dan Kota Bandung, Jawa Barat setelah terbukti melakukan pembunuhan seorang sopir taksi online. Sebelumnya para pelaku sempat mengalami kecelakaan di kawasan Cikalong hingga mobil rusak. Para pelaku sebelumnya memesan taksi online dari Bogor dengan tujuan Pangalengan, namun ternyata sampai tempat tujuan para pelaku tidak memiliki uang, kemudian melakukan pembunuhan. Di tengah jalan, mereka sepakat akan membayar 1.700.000 untuk biaya perjalanannya. Tetapi ternyata mereka tidak punya uang, kemudian kendaraan ini dibawa oleh mereka, kemudian karena mereka tidak memiliki keahlian untuk mengemudi, terjadi kecelakaan di daerah Cikalong. 1 tersangka merupakan gadis di bawah umur. Polisi telah mengamankan barang bukti pembunuhan, benda dari dalam mobil korban. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup.
Dari Bandung, Jawa Barat, Sofaat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebulan pisah ranjang dengan istri, seorang pria tega memperkosa nenek kandungnya sendiri. Pelaku bahkan mengikat tubuh sang nenek yang berusia 75 tahun. Korban sempat melawan hingga membuka penutup wajah yang dikenakan oleh cucunya. Rio Primananda, warga Serampa, Serdang, Bedagai, ditangkap polisi setelah memperkosa nenek kandungnya. Korban berusia 75 tahun diperkosa saat sedang tidur siang di kamarnya. Rio yang tinggal berdekatan selama ini sering mendatangi rumah neneknya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Rio mengaku sudah menikah namun sering terlibat perselisihan dengan istrinya sehingga pisah ranjang. Kenapa dia istri nggak pernah lagi kau ajak? Udah sebulan. Kapan terakhirnya Abu Rio? Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah neneknya untuk memperbaiki pompa air. Melihat sang nenek tertidur di kamar, pelaku berniat memperkosa. Pelaku mengikat sang nenek dengan kain namun terus berusaha melawan dan sempat menarik penutup wajah yang dipakai cucunya. Melakukan si tersangka ini memakai penutup muka yang sedikit terbuka. Sempat diraih si nenek itu dan mengenali wajahnya. Si korban adalah nenek kandung dari tersangka. Polisi telah mengamankan barang bukti pakaian korban. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Bisa menghindari razia polisi, seorang pemakai narkoba di kota Palembang menyembunyikan sabu di dalam mulut. Karena terus diam, polisi memaksa pengguna narkoba untuk membuka mulutnya. Polisi memaksa pria pengendara motor ini untuk membuka mulutnya saat ditangkap di Jalan IGD Ingsuro 32 Ilir, Palembang. Dari mulutnya ditemukan paket sabu yang sengaja disembunyikan pengguna narkoba ini. Dalam pemeriksaan, pria ini mengaku baru membeli sabu pada seorang pengedar dan menyimpan dalam mulut mengetahui ada razia polisi. Kami mendapatkan satu TSK dengan membawa satu buah paket sabu-sabu dan satu senjata tajam. Polisi masih mendalami pengakuan pria ini untuk mengungkap penjual sabu. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Bisa diduga pengemudinya mabuk. Sebuah mobil terbalik usai menabrak pembatas flyover di Jalan Sudirman, Kota Tangerang. Korban ditolong warga dari dalam mobil yang terbalik. Mobil ini terguling melintang di tengah Jalan Sudirman, Kota Tangerang, Banten dini hari tadi. Bagian roda depan mobil tersangkut tiang lampu penerangan jalan. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi dari dalam mobil. Tidak ada penumpang di dalam mobil. Mobil sebelumnya hilang kendali saat melaju kencang dari arah Serpong menuju Tangerang hingga menabrak pembatas flyover di Jalan Sudirman. Saat kejadian, kondisi jalan sepi, dampak pembatasan sosial berskala besar PSBB. Saksi mencium aroma alkohol dari mulut korban. Diduga pengemudi mabuk hingga tak dapat menguasai kendaraan. Pokoknya kita lagi di dalam, tentunya bubrang aja udah. Kondisi mobil seperti apa? Miring. Terus abang bantuin tuh? Ngedorong ngangkat mobil doang. Mabuk atau gimana sih? Kayaknya sih, bawa minuman. Tang City, dia sempat sen kanan tuh, berhenti di kanan. Maka kita samperin. Kita samperin, dia masih jalan, nabrak pembatas jalan ya. Sampai jalan sampai lepas satu, kita samperin lagi, dia langsung kabur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang. Sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian informasi Kriminal Sergap edisi hari ini bersama saya, Lady Marina. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Kita kembali ke Tommy Cokro. Ya, baik Lady, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita siang ini dalam seputar iNews Siang. Saya Tommy Cokro dan juga Lady Marina beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selalu mengimbau untuk jaga jarak aman, jaga jarak sosial, ingat social and physical distancing,
dan tetap tenang dan waspada. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa.